Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini aku ingin membahas mengenai ungkapan yang cukup terkenal ya, yaitu wahai saudara perempuan Harun. Ungkapan ini masih sering menjadi bahan jualan atau bahan olok-olokan oleh umat sebelah ya, sebagian umat sebelah untuk menyerang Islam. Videoku ini pada dasarnya adalah video reaksi terhadap salah satu channel YouTube dari umat sebelah yang membahas mengenai ungkapan wahai saudara perempuan Harun. Di mana ungkapan ini memang masih menjadi salah satu topik yang sering mereka bahas gitu ya, untuk menunjukkan kesalahan sejarah dalam Al-Quran. Nah, ini di channel Kanuru ya. Di channel Kanuru, di sini videonya adalah yang ini ya. Sofiatul bongkar kesalahan sejarah paling fatal dalam Al-Quran. Kita klik videonya. Dia mengetahui, tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, kita menuju ke menit 18.40 ya, untuk mendapatkan poinnya ya. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Jadi memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Pertama, kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya sama-sama Miriam. Kemudian kesamaan nama sang ayah, yaitu Amran dan Imran. Kemudian penyebutan ya Ukhta Harun, saudara perempuan Harun bagi Miriam. Ini ternyata memang benar Harun dan Musa punya kakak perempuan. Namanya Nabiah Miriam. Tapi bukan Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian di hadis Sahih Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya Ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Kristen Najran bertanya kepadaku, engkau melafalkan hai saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Jadi mereka pun ngerti ini. Ya, dia ngerti banget, kamu sudah melafalkan saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal kamu salah. Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Kemudian Mughirah nih ketika bertemu Rasul, dia menanyakan ini, kemudian dia menjawab apa? Masyarakat zaman dulu sering memberi nama, mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu Rasul, saya tanya, Rasul itu ada sejak kapan? Kutanya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu di menit sini ya. Ya, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Dia mengatakan ini nih, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Ya'qub, diriwayatkan dari Ibn Ulayya, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Ali Abi Sadaka, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Shirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'b al-Ahbar mengatakan ayat yang berbunyi, oh saudara perempuan Harun, surah 1928, tidak merujuk kepada Harun saudara Musa. Itu keliru, salah sejarah. Lalu Aisyah berkata, apa kamu bohong? Dan Aisyah membenarkan itu. Makanya dia bilang sama Ka'b al-Ahbar, kamu bohong katanya. Itu kemudian beliau menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah mengatakan hal itu tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun, maka Aisyah pun terdiam. Ini adalah tafsir Ibn Katsir. Di sini agak ada keanehan ya dari si Sofiatul ngomong seperti ini. Kayaknya dia salah pengertian ini mengenai riwayat yang dia kutip ini ya. Nanti akan aku bahas ya di bagian selanjutnya ya. Kita sudah dapat 2 poin yang berhubungan dengan ungkapan wahai saudara perempuan Harun ya. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasannya ya. Ternyata ayat Al-Quran surat Maryam ayat 28 tersebut yang berhubungan dengan pernyataan atau ungkapan wahai saudara perempuan Harun sampai sekarang memang masih menjadi jualan sebagian umat Kristen sebagai alat untuk menjatuhkan Islam dengan mengatakan bahwa Allah atau Al-Quran tidak tahu sejarah. Tapi apakah benar demikian atau cuma klaim sepihak saja? Berikut ini aku tampilkan terjemahan surat Maryam ayat 28 bersama ayat sebelumnya supaya bisa lebih menjelaskan poin yang akan dibahas. Aku bacakan ya, surat Maryam ayat 27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ayat 28. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Dari 2 ayat di atas, ada beberapa poin yang bisa aku paparkan untuk menjawab klaim mereka. Poin pertama,
Di ayat 27 tersebut bisa kita lihat ada keterangan atau ungkapan bahwa Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dan kaumnya berkata. Itu artinya perkataan wahai saudara perempuan Harun tersebut secara isi narasi adalah ucapan beberapa Bani Israel saat itu kepada Maryam. Walaupun kita tahu bahwa ayat-ayat tersebut berasal dari firman Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara diksi atau isi cerita, Allah hanya sedang menceritakan apa yang dikatakan oleh beberapa orang dari Bani Israel kepada Maryam saat itu. Jadi, kalau misalnya beberapa orang Bani Israel tersebut saat itu berkata, wahai saudara perempuan Dudung, atau wahai saudara perempuan Bambang, maka Al-Quran juga akan menarasikan seperti itu ya, apa adanya ya. Poin kedua, sudah ada keterangan yang jelas dan definitif dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ungkapan hai saudara perempuan Harun tersebut yang termaktub di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2135 dan di dalam hadis At-Tirmizi nomor 3155. Berikut ini aku kutipkan hadisnya ya. Ini hadis Muslim dari kitab Adab dalam bab larangan memberi julukan Abu Al-Qasim dan penjelasan tentang memilih nama-nama yang dianjurkan nomor 2135. Aku bacakan ya dari sanad yang terakhir. Dari Alqamah bin Wa'il bahwa Al-Mughirah bin Su'bah berkata, ketika mendatangi kota Najran, para penduduknya bertanya kepadaku, sungguh kalian membaca ayat wahai saudara perempuan Harun. Al-Quran surat 19 ayat 28. Padahal Musa hidup sebelum Isa antara sekian dan sekian tahun. Ketika aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menanyakan hal itu kepadanya. Beliau pun menjawab, dahulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang soleh dari kaum sebelum mereka. Jadi, sudah sangat jelas bahwa ungkapan wahai saudara perempuan Harun tersebut adalah ungkapan panggilan saja. Bani Israel saat itu memang suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang soleh yang ada di agama mereka, seperti dengan nama nabi-nabi mereka, atau mereka suka menjuluki seseorang yang soleh dengan nama yang menghubungkannya dengan akhlak salah satu nabi mereka yang soleh. Misalnya dalam hal ini adalah Nabi Harun alaihi salam. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa Maryam saat itu memang mempunyai saudara sedarah yang bernama Harun. Karena mereka memang suka menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka. Dan hal itu juga adalah hal yang lumrah terjadi sampai zaman sekarang ya. Poin ketiga, kondisi ini miriplah kayak yang terjadi di zaman sekarang. Yang banyak orang memakai nama Muhammad di depan namanya. Bahkan ada juga oknum Kristen penyesat yang memakai nama Muhammad di depan namanya untuk misi tipu-tipu dalam dakwahnya, untuk menyesatkan umat Islam dari agamanya. Tapi apakah mereka yang memakai nama Muhammad itu adalah Rasulullah Muhammad SAW? Kan tidak kan? Sama jugalah seperti di Kristen zaman now yang suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama tokoh dalam agama mereka seperti Matius, Markus, Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang perlu diobohkan dengan ungkapan wahai saudara perempuan Harun tersebut? Kalau kita bisa berpikir logis dan waras. Lagi pula apapun klaim dari oknum Kristen penyesat itu tidak ada artinya dan tidak ada pengaruhnya buat kita umat Islam kalau otoritas tertinggi sepanjang masa di dunia ini yaitu Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalilnya dengan sangat gamblang. Dan tentunya semua pemaparanku di atas dasarnya bertumpu pada kitab-kitab tafsir Al-Quran yang masyhur, diantaranya dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Selain dari hadis Rasulullah SAW tentunya ya.
Nah, berikut ini aku tampilkan sebagian keterangan yang ada di kitab Tafsir Al-Qurtubi yang diterbitkan oleh Pustaka Azam, halaman 267 sampai 269. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai saudara perempuan Harun." Orang-orang berbeda pendapat mengenai makna saudara ini dan siapa Harun dimaksud. Suatu pendapat menyatakan bahwa itu adalah Harun saudaranya Musa. Maksudnya adalah wanita yang kami duga seperti Harun dalam hal ibadah tapi melakukan hal semacam ini. Pendapat lain menyatakan berdasarkan ini maka Maryam adalah keturunan Harun saudaranya Musa. Karena itulah dinisbatkan kepadanya dengan sebutan saudara, karena ia termasuk keturunannya. Ini sebagaimana dikatakan kepada orang Tamim, "Wahai saudara Tamim," dan dikatakan kepada orang Arab, "Wahai saudara Arab." Pendapat lain menyatakan ia mempunyai saudara laki-laki sebapak yang bernama Harun, karena nama ini banyak terdapat di kalangan Bani Israel. Karena mereka suka mengharap keberkahan dengan nama Harun saudaranya Musa, yang mana Harun merupakan suri teladan di kalangan Bani Israel saat itu. Demikian yang dikatakan oleh Al-Kalbi. Pendapat lain menyatakan Harun ini adalah seorang laki-laki solih pada masa itu. Saat kematiannya, jenazahnya diikuti 40.000 orang yang kesemuanya bernama Harun. Qatadah mengatakan saat itu di kalangan Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang senantiasa mengkhususkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ia bernama Harun. Maka mereka menisbatkan Maryam sebagai saudaranya, yaitu berdasarkan cara beribadahnya dulu. Karena Maryam merupakan wakaf di tempat ibadah. Yakni, "Wahai wanita yang solih, sungguh kau tidak pantas melakukan itu." Maksudnya melakukan perzinahan ya, sesuai dengan tuduhan kaum Bani Israel tersebut. Nah, ini riwayat dari Ka'ab al-Ahbar ya, sama dengan yang dibacakan di si Sofyatul sebelumnya ya. Aku bacakan kembali. Ka'ab al-Ahbar mengatakan dengan dihadiri oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Maryam bukanlah saudara perempuan Harun yang saudaranya Musa. Lalu Aisyah berkata kepadanya, "Kau dusta." Ka'ab berkata lagi, "Wahai Amirul Mukminin, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, maka beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi jika tidak, maka sesungguhnya aku dapati jarak masa antara keduanya adalah 600 tahun. Maka Aisyah pun terdiam." Nah, di sini justru Aisyah itu terdiam karena kalah berargumentasi ya dengan Ka'ab al-Ahbar yang justru menunjukkan keterangan yang berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si Sofyatul justru malah salah pengertian ya di sini ya. Dia harusnya membaca sekali lagi riwayat yang dikutipnya sendiri. Kemudian aku bacakan selanjutnya, ini kurang lebih sama ya dengan hadis yang aku sebutkan sebelumnya ya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia menuturkan, "Ketika aku datang ke Najran, mereka bertanya kepadaku, mereka berkata, sesungguhnya kalian membaca Ya Ukhta Harun, saudara perempuan Harun, padahal masa Musa sebelum Isa adalah sekian dan sekian." Ketika aku menghadap Rasulullah SAW, aku menanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun menjawab, "Sesungguhnya mereka itu biasa menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang solih sebelum mereka." Pada sebagian jalur periwayatannya di selain As-Sahih disebutkan bahwa orang-orang Nasrani berkata kepadanya, "Sesungguhnya sahabatmu itu menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun. Padahal jarak antara keduanya adalah 600 tahun. Al-Mughirah menceritakan, "Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan." Lalu dikemukakanlah hadisnya ya, yaitu hadis Muslim tadi ya, nomor 2135 tadi. Maknanya bahwa itu adalah nama yang sama dengan suatu nama. Dari sini juga dapat disimpulkan tentang bolehnya memberi nama dengan nama-nama para nabi. Wallahu a'lam. Ya, salah satu contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menamakan salah satu anaknya dengan nama Ibrahim. Dan untuk para oknum penyesat dari umat Kristen, perlu dipahami ya bahwa bagi kami umat Islam, kami punya data rujukan tersendiri yang berasal dari kitab-kitab kami. Dan kalau Al-Quran atau hadis sudah menjelaskannya, maka hal itu adalah kebenaran yang mutlak dan akan menjadi pegangan bagi kami. Tidak ada kitab lain yang bisa membantahnya, apalagi dibantah oleh Bible yang kami tidak beriman kepadanya.
Jangan paksakan kitab kalian untuk kami percayai isinya ya. Dan bagi saudara-saudaraku muslim, jangan sampai terpengaruh oleh syubhat-syubhat para oknum penyesat dari agama sebelah yang mencoba menjual agamanya dengan menjelek-jelekkan kitab-kitab Islam, sementara kitab mereka sendiri isinya nggak jelas dan penuh kontradiksi dan kontroversi. Gimana kitab kayak begitu bisa dijadikan rujukan sejarah? Muslim waras pasti tidak akan tertarik sedikit pun dengan jualan mereka ya. Contohnya yang berikut ini ya, yang isinya aku capture dari buku yang berjudul Dokumen Pemalsuan Alkitab, karya Mulyadi Samuel AM, penerbit Victory Press. Nah, ini tampilan depan bukunya ya. Dan buku ini sangat aku rekomendasikan untuk dimiliki oleh setiap muslim yang tertarik mendalami bidang apologetika agama ya. Nah, ini tampilan dari halaman 115 dan 116 dari buku tersebut. Bisa dilihat di sini ya, ini terjadi beberapa perbedaan nama tokoh ya, antara yang di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Jadi apakah pantas ya kitab yang sedemikian bermasalah ini ya untuk dijadikan referensi atau rujukan sejarah dan kemudian dipaksakan juga pula kepada kita gitu ya untuk membenarkannya? Tentu itu sangat tidak pantas ya. Demikian ya teman-teman ulasanku kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kepada kita semua dan bisa ikut membentengi iman umat Islam ya dari usaha-usaha penyesat yang dilakukan oleh roh-roh penyesat ya untuk menggoyahkan iman kita terhadap Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.